Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Xie Mengting meraih lengan Li Longsing dan berkata dengan gemetar, "Kakak Li, apakah kamu mendengar suara barusan?" Li Longsing mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sepertinya itu adalah suara seorang gadis kecil. Ini adalah area terlarang untuk petapa manusia, bagaimana mungkin ada seorang gadis kecil?" Wajah cantik Xie Mengting menjadi pucat, dan dia mencengkeram lengan Li Longsing lebih erat. Li Longsing menarik napas dalam-dalam dan menghibur, "Jangan takut, ayo pergi dan lihat." Xie Mengting mengumpulkan keberaniannya dan mengangguk. Keduanya langsung menuju sumber suara. Namun di sepanjang jalan, Xie Mengting selalu memegang erat lengan Li Longsing. Sesampainya di tujuan, dia melihat seorang gadis kecil bersandar di pohon yang menjulang tinggi dengan akar patah di depannya. Dia berusia sekitar 7 atau 8 tahun, mengenakan rok kecil berlumuran darah, diukir dengan batu giok, dan sepasang mata besar berkedip, memandangi dua orang yang mendekat dengan ketakutan. Kedua kaki ditutupi dengan bekas luka silang, seolah-olah dipotong oleh pedang tajam, dengan darah mengalir. "Ah, adik perempuan ini sangat imut, Kakak Li, dia terluka, cepat, ayo bantu dia," seru Xie Mengting, dan hendak melangkah maju. Wanita selalu memiliki sedikit sensitif terhadap hal-hal indah, bahkan seorang gadis kecil yang tiba-tiba muncul di hutan perawan ini. "Tunggu sebentar." Li Longsing buru-buru melambaikan tangan kanannya dan menahannya. Terlalu aneh bagi gadis kecil yang terluka ini untuk tiba-tiba muncul di sini. Apa yang membuat Li Longsing semakin bingung adalah bahwa gadis kecil ini tidak mengalami fluktuasi dalam kultivasinya, sama seperti manusia biasa. Ketika terjadi kesalahan, pasti ada hantu. Di hutan purba yang berbahaya ini, bagaimana mungkin seorang gadis kecil manusia tanpa kultivasi bertahan? Gadis kecil ini pasti tidak sederhana. Namun, bahkan Li Longsing tidak bisa mendeteksi kedalamannya. Memikirkan hal ini, Li Longsing bertanya dengan tajam, "Siapa kamu?" Dengan lemah menjawab, "Kakak, selamatkan aku sangat kesakitan." Berpura-pura menjadi hantu. Cahaya dingin melintas di mata Li Longsing, dia mengangkat pedang pembunuh naga, dan menebas dengan keras pada gadis kecil di depannya. "Ah, Kakak Li, apa yang kamu lakukan?" Xie Mengting terkejut, dan dengan cepat memblokirnya. Begitu Daomang tiba di tengah jalan, dia dihancurkan oleh pukulan Xie Mengting. Dan gadis kecil itu, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, menjerit dan bersembunyi di celah di bawah pohon tua. Dengan hanya separuh tubuhnya yang terbuka, Sanshan dengan gemetar menatap pedang pembunuh naga di tangan Li Longsing. Li Longsing tiba-tiba mengerutkan kening. Nyatanya, dia baru saja membuat tusukan tentatif sekarang, tidak benar-benar berniat membunuhnya. Bahkan jika Xie Mengting tidak menghentikannya, pancaran pedang yang dia kirimkan akan hancur di depan gadis kecil itu. Dari kelihatannya sekarang, gadis kecil itu memang ketakutan sendiri. Mungkinkah tebakan dia salah, dan gadis kecil ini benar-benar bukan hantu? Tapi ini tidak masuk akal. "Kakak, selamatkan aku benar-benar kesakitan." Pada saat ini, gadis kecil itu menatap Xie Mengting, memohon dengan air mata berlinang. "Kakak Li." Xie Mengting tidak menjawab, tetapi menatap Li Longsing. Meskipun dia lebih kuat dari Li Longsing, dalam hal pengalaman sosial, dia jauh lebih rendah dari Li Longsing. Oleh karena itu, dengan memperdalam kontak, Xie Mengting secara tidak sadar ingin meminta nasihat Li Longsing tentang segala hal. Li Longsing menggelengkan kepalanya, menatap gadis kecil itu dengan dingin dan berkata, "Katakan padaku dulu, siapa kamu? Siapa namamu? Kenapa kamu sendirian di hutan? Aku akan menyelamatkanmu." Gadis kecil itu bergumam, "Aku tidak ingat nama saya, adapun hutan ini, sepertinya aku sudah ada di sini sejak aku lahir, tapi belum lama ini, ada pertempuran besar di sini, dan 2 harimau besar yang membesarkanku dibunuh, dan saya melarikan diri ke sini." Kulit Xie Mengting berubah, "Apakah kamu dibesarkan oleh 2 harimau iblis?"
Gadis kecil itu mengangguk, "Ya, kakak, aku benar-benar tidak berbohong padamu, tolong bantu aku." Xie Mengting sedikit mengernyit, "Karena kamu dibesarkan oleh harimau iblis, bagaimana kamu tahu memanggilku kakak perempuan?" Mata gadis kecil itu sedikit bingung, dan dia menjawab dengan suara rendah setelah beberapa saat, "Sebenarnya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat aku melihatmu, nama itu tiba-tiba muncul di benakku." Li Longxing menatap gadis kecil itu, dan menemukan bahwa dia tidak berbohong. "Lupakan saja, mari hentikan pendarahannya dulu." Li Longxing mendatangi gadis kecil itu, menjabat tangannya dengan santai, mengeluarkan pil, menghancurkannya dan memercikkannya ke kaki gadis kecil itu. "Ah!" Gadis kecil itu berteriak kesakitan, dan dengan cepat mengulurkan tangan kecilnya, mencoba mendorong bubuk itu pergi. "Adik, jangan bergerak. Dengan bubuk ini, cedera kakimu akan segera sembuh." Setelah mendengarkan saran Xie Mengting, gadis kecil itu berhenti dengan air mata berlinang. Xie Mengting mengeluarkan kain kasa putih dari cincin penyimpanan dan mengikat kaki gadis kecil itu. "Kakak Li, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ingin membawanya pergi." Li Longxing berpikir sejenak, lalu menghela nafas, "Karena kita masih belum tahu apakah dia manusia atau iblis, ayo bawa dia dulu." Xie Mengting terkejut, dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu curiga dia adalah iblis?" Li Longxing mengangguk dan menjelaskan, "Ada buku-buku kuno tentang beberapa monster super dapat berubah menjadi bentuk manusia sesuka hati, dan semakin tinggi kekuatannya, semakin sedikit kita dapat mendeteksi kelainan." Xie Mengting bersenandung, "Sangat setuju. Sayangnya, sekarang keduanya hanya berspekulasi, tetapi mereka tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikannya. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Itu adalah gadis kecil di depanku, dia memang manusia. Saat baru lahir, dia ditinggalkan oleh orang tuanya di Jueming Ridge. Setelah 2 harimau iblis menemukannya, mereka mengambilnya dan membawanya. Dalam pertempuran belum lama ini, 2 harimau iblis terbunuh, dan gadis kecil itu melarikan diri ke sini, dan dia berhasil menyelamatkan hidupnya. Justru karena alasan kedua inilah Li Longxing memutuskan untuk membawa pergi gadis kecil itu. Kalau tidak, jika dia benar-benar manusia, mereka berdua tidak akan dengan kejam meninggalkannya di sini, memikirkan masalah ini di masa depan, hati nurani tidak akan tenang. "Ayo pergi." Li Longxing menggendong gadis kecil itu dan berjalan menuju pinggiran hutan. Tidak ada monster yang selamat di sini, dan Li Longxing tidak dapat menemukan kebenaran dari kerusuhan monster, jadi dia kembali dulu. Kembali ke gua tempat tinggalnya, Li Longxing mulai menyalakan api untuk memanggang daging kelinci. Segera, semburan aroma tajam memenuhi udara. Gadis kecil itu menatap daging kelinci panggang itu dengan penuh semangat, menelan liurnya dalam diam. Xie Mengting tersenyum sedikit, merobek kaki kelinci dan menyerahkannya. "Terima kasih kakak." Gadis kecil itu mengambil kaki kelinci dan mulai memakannya dengan suapan besar. Segera, seluruh kaki kelinci itu musnah. Dia terus melihat daging kelinci yang tersisa dan menelannya. "Kamu benar-benar kelaparan, aku akan memberimu sisanya." Li Longxing tersenyum, mengikat sisa daging kelinci dengan dahan, dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. "Terima kasih kakak." Gadis kecil itu mengambilnya dan terus melahapnya. Xie Mengting tersenyum pada Li Longxing, "Kakak Li, dengan peri tambahan seperti itu, kita tidak akan terlalu kesepian di masa depan." Li Longxing bersenandung, dan mata kekacauan terbuka dengan tenang, menatap gadis kecil itu dengan saksama. Sayang sekali, tidak peduli berapa kali Li Longxing menggunakan mata kekacauan untuk mendeteksi, dia tidak bisa melihat ada yang salah. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, gadis kecil ini hanyalah manusia biasa yang tidak berkultivasi sama sekali. Kedua, gadis kecil ini tak terduga, Li Longxing tidak bisa mendeteksi kedalamannya sama sekali. "Hei, lupakan saja, jika dia benar-benar memiliki masalah, dia akan selalu menunjukkannya di masa depan." Li Longxing menarik mata kekacauan dan berhenti memperhatikan. Untuk hal-hal yang tidak jelas, Li Longxing tidak akan menggali terlalu dalam. Karena hal semacam ini, serahkan saja pada waktu untuk menguji.
Dia ingat bahwa ramuan yang disempurnakan beberapa waktu lalu telah habis. Li Longxing berencana untuk terus memurnikan sejumlah pil untuk dirinya sendiri dan Xie Mengting untuk berlatih. Di sini aturan langit dan bumi dan energi spiritual tidak teratur, dan tidak mungkin menyerap energi spiritual eksternal untuk kultivasi, tetapi dapat dicerna dan diserap secara internal dengan meminum ramuan untuk meningkatkan kekuatannya. Lakukan apapun yang terlintas dalam pikiran. Dengan gerakan pikirannya, Li Longxing memasuki wujudnya yang belum sempurna, dunia prasejarah dan hai. Tetapi begitu pikiran ilahi masuk, Li Longxing tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata umpatan, sialan. Dia melihat bahwa danhainya yang penuh dengan ramuan kuno, berantakan saat ini. Semua tanaman kuno seperti digerogoti anjing, lengan dan kaki hilang, tidak rata. Bahkan jumlahnya banyak, dan mereka langsung menghilang. Di ladang obat yang berantakan ini, terdapat seekor ayam pedaging, seukuran ember. Ia memiliki tubuh merah muda tanpa sehelai rambut pun. Saat ini, ayam broiler sedang berbaring di ladang obat berlubang, tidur dengan nyaman, dengan air liur menetes dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Di bawahnya, tanaman herbal yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah. Li Longxing mengalihkan pandangannya ke kanan, dan tiba-tiba menemukan bahwa telur emas raksasa telah benar-benar hancur, berubah menjadi bubuk emas yang tak terhitung jumlahnya dan meleleh ke dalam tanah. Binatang jahat. Li Longxing sangat marah. Tak perlu dikatakan, ayam ini adalah kunpeng kuno yang keluar dari cangkangnya. Tapi hal kecil ini tidak bisa diandalkan bukan? Begitu dia muncul, dia menghancurkan ladang obat dan hai miliknya menjadi berantakan. Tanpa tanaman, bagaimana saya bisa membuat alkimia? Mengikuti teriakan marah Li Longxing, ayam pedaging yang tertidur itu tiba-tiba gemetar dan membuka matanya. Sepasang mata kurus kecil berputar, menatap Li Longxing yang muncul di depannya. Meskipun Li Longxing adalah inkarnasi dari indera ilahi, dia tidak berbeda dengan orang sungguhan. Kamu, Li Longxing hendak menegurnya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, suara kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar, "Bu." Suara itu keras dan jelas, dan umpan baliknya memekakkan telinga. Kepala Li Longxing penuh dengan garis-garis hitam. "Sial, aku laki-laki, kamu memanggilku ibu. Ibu, peluk aku." Melihat bahwa Li Longxing tidak setuju, ayam itu tiba-tiba melompat dari tanah, mengepakkan kedua sayapnya yang berdaging, dan bergegas ke pelukan Li Longxing. Li Longxing sedikit terkejut saat memegang ayam itu. Meski ayam ini hanya seukuran ember, namun beratnya lebih dari 10.000 kali. Jika dia bukan seorang petapa, dia akan dihancurkan sampai mati oleh ayam itu. "Ibu," ayam itu tiba-tiba menjulurkan lidah kecil berwarna merah muda dan menjilat pipi Li Longxing, membuat wajahnya ngiler. Air liur juga memancarkan aroma herbal. Ketika Li Longxing mencium bau napas itu, dia langsung menjadi marah, dan berteriak dengan tidak senang, "Aku bukan ibumu, aku kakekmu. Ingat, mulai sekarang dipanggil aku kakek." Ayam itu mengedipkan matanya. Setelah memikirkannya, dia berteriak keras, "Kakek. Haha, cucu yang baik." Kemarahan Li Longxing mereda ketika dia mendengar suara kakek. "Kakek, aku lapar." Ayam itu tiba-tiba berbicara genit. Kulit Li Longxing menjadi gelap, "Apa kamu bereinkarnasi dari hantu kelaparan? Kamu telah menghancurkan semua tanaman obat di ladangku, namun kamu masih lapar." "Kakek, kakek, aku lapar." Melihat penolakan Li Longxing memberinya sesuatu untuk dimakan, ayam itu melompat dari tangannya dan berguling-guling di tanah. Tapi Nian Kunpeng baru lahir di zaman kuno, dan IQ-nya masih seperti bayi. Li Longxing tidak mempedulikannya, membuka cincin penyimpanan, mengeluarkan ramuan dalam jumlah besar, dan meletakkannya di depannya. Melihat makanan lezat di depannya, mata kecil ayam itu tiba-tiba terbuka, meledak dengan cahaya gembira, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuka mulut kecilnya, dan mulai makan dengan nikmat. Jangan lihat mulutnya yang kecil, tapi kecepatan makannya tidak lambat sama sekali. Dalam waktu kurang dari beberapa puluh napas, dia menelan semua ratusan ramuan yang telah dikeluarkan Li Longxing ke dalam perutnya seperti badai.
Kakek, aku sudah kenyang dan aku akan tidur. Ayam itu bersendawa, berbaring di tanah, dan tertidur lelap. Apakah kamu istimewa? Apakah itu kunpeng kuno atau babi? Hanya bisa makan. Li Longsing mengutuk diam-diam, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, begitu kata-kata itu jatuh, Li Longsing tiba-tiba terkejut. Dia melihat ayam itu yang sedang tidur, tiba-tiba memancarkan semburan cahaya keemasan yang megah ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan menutupi seluruh tubuh, membentuk perisai cahaya keemasan, membungkusnya dengan erat. Itu seperti kepompong. Segera setelah itu, bentuk dasar Li Longsing, dunia dan Hai bergetar sedikit, dan untaian vitalitas kacau yang terlihat dengan mata telanjang mengalir ke tubuh ayam itu seperti air pasang. Seolah terlahir kembali, tubuh ayam yang tidak berbulu itu berangsur-angsur menumbuhkan lapisan bulu halus keemasan. Pada saat yang sama, ada barisan dewa aneh yang meraung dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Li Longsing menyelidiki ayam itu dengan perasaan spiritualnya, ingin melihat seperti apa tingkat kultivasinya sekarang. Hah! Setelah menyelidiki, dia tersentak, dan membuka mulut lebar-lebar dalam keadaan linglung, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Ayam yang baru lahir ini sebenarnya telah melangkah ke puncak alam pengumpulan Qi tingkat 9. Hanya selangkah lagi, dia bisa melangkah ke alam transenden. Benar saja, dia memang keturunan kunpeng kuno, dan dia menentang langit. Setelah sekian lama, Li Longsing terbangun dari keterkejutannya, melihat kepompong emas di depannya, dia sangat gembira. Si kecil ini telah begitu kuat sejak dia lahir, dan begitu dia membuatnya menelan banyak sumber daya alam dan tumbuh dengan penuh semangat, kekuatannya pasti akan meningkat pesat lagi. Lebih penting lagi, itu tidak hanya secara fisik yang kokoh seperti batu, tetapi juga sangat cepat, dan kekuatan serangannya juga sangat kuat. Di masa depan, itu pasti akan sangat membantunya. Memikirkan hal ini, Li Longsing tidak merasa sedih dengan ramuan yang telah dirusak sebelumnya. Karena tanaman bisa diregenerasi, dan kunpeng kuno ini bisa menjadi tangan kanannya jika dia benar-benar dewasa. 1 jam kemudian, kepompong sutra emas tiba-tiba meledak dengan keras. Segera setelah itu, semua cahaya keemasan bergulir kembali, menyatu kembali ke dalam tubuh ayam itu, dan menghilang. Dalam sekejap, pemandangan spektakuler yang tak tertandingi muncul. Dia melihat ayam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Saat suara itu berlalu, rambut emas panjang dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh dan anggota badannya mulai membengkak, terutama sepasang sayap emas, yang membentang dan dengan cepat berubah menjadi lebih dari 20 kaki. Keempat cakar juga menjadi sangat tajam, seperti bilah tajam, memancarkan semburan cahaya keemasan gelap. Setelah transformasi selesai, kekuatannya juga meroket, dan berhasil melangkah ke alam transenden. Ngima, bukankah tingkat pertumbuhan ini terlalu cepat? Pada saat ini, bahkan Li Longsing pun merasa iri dan cemburu. Kakek, aku lapar. Wajah Li Longsing menjadi gelap, pergilah. Apa yang tidak diketahui Li Longsing adalah bahwa tidak semua kunpeng kuno keluar dari cangkangnya dan memiliki kekuatan surga ke-9 dari alam pengumpulan Qi. Semua ini karena memelihara vitalitas yang kacau di lautan alkimia miliknya. Dipelihara oleh vitalitas kacau Li Longsing, kunpeng kuno telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi di dalam kulit telur. Apakah itu kebugaran fisik atau gen, semuanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, sejak lahir, dia memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan surga ke-9 alam pengumpulan Qi. Selain itu, tingkat pertumbuhan kunpeng kuno pada tahap awal sangat cepat, dan baru kemudian, kecepatan kemajuan akan menjadi semakin lambat. Oleh karena itu, setelah melahap ramuan dalam jumlah besar, masuk akal untuk menerobos dalam satu gerakan dan melangkah ke alam transenden. Mendengar bahwa kunpeng kuno di depannya terus berteriak lapar, Li Longsing mengalami sakit kepala yang parah. Meskipun dia menentang langit, dia adalah seorang foodie yang khas. Harta saya sendiri tidak cukup untuk membuatnya kenyang. Pasti ada jalan. Hei, ada. Li Longsing merenung sejenak, dan tiba-tiba matanya berbinar.
Ini adalah pinggiran Bukit Jueming, tidak ada yang lain, tetapi ada begitu banyak harta di surga dan bumi. Selama dia ingin makan, dia bisa menemukannya hampir di mana-mana. Apalagi kekuatan monster di pinggiran tidak terlalu tinggi, tidak akan membunuh keturunan spesies purba seperti Kunpeng kuno. Karena ayam ini sangat serakah, biarkan dia keluar untuk makan. Memikirkan hal ini, Li Longxing tersenyum dan berkata, aku akan mengajakmu keluar untuk mencari sesuatu yang enak. Setelah suaranya turun, dia telah meninggalkan dunia dan hai bersama Kunpeng kuno. Xie Mengting sedang bermain dengan gadis kecil itu. Melihat sekilas Kunpeng kuno, mata indah Xie Mengting tiba-tiba menyala. Wow, monster yang sangat cantik, saudara Li, monster macam apa itu? Mengapa begitu cantik? Li Longxing tersenyum sedikit, ini adalah Kunpeng kuno. Dia cucuku, kamu bisa menyebutnya Sun Peng di masa depan. Xie Mengting tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, cantik sekali, mengapa kamu memperlakukannya sebagai cucumu? Li Longxing tersenyum dan tidak berbicara. Saat gadis kecil di samping melihat Kunpeng kuno, kejutan kuat tiba-tiba melintas di wajahnya yang merah jambu. Namun segera, gadis kecil itu kembali normal, cekikikan dan bermain-main di samping Xie Mengting. Cucu, ada makanan di luar, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau, pergilah. Li Longxing menunjuk ke gua. Ketika Kunpeng kuno mendengar kata-kata itu, matanya tiba-tiba berbinar. Dia mengepakkan sayapnya, angin kencang, dan berkedip tanpa bayangan. Kulit Xie Mengting berubah, dan dia berkata dengan cemas, Kakak Li, ini adalah pinggiran Jueming Ridge, dan ada banyak bahaya. Apakah kamu tidak takut Sun Peng akan berada dalam bahaya? Li Longxing tersenyum sedikit, jangan khawatir, dia adalah keturunan spesies prasejarah Kunpeng kuno, dan tidak banyak monster yang dapat melukainya di pinggiran ini. Xie Mengting memikirkannya, dan itu masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, Xiao Ting, kalian berdua bermainlah di sekitar sini, jangan pergi terlalu jauh. Aku akan pergi sebentar. Li Longxing berkata kepada Xie Mengting. Oke, kakak Li. Xie Mengting tersenyum tipis, meraih tangan kecil gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, ayo, aku akan mengajakmu bermain. Kunpeng kuno yang baru lahir tidak merusak buah-buahan. Dengan buah vermilion darah merah, Li Longxing dapat mulai berlatih bab pemurnian tubuh. Setelah buah vermilion darah merah matang, itu akan memberikan efek ajaib pada para beku, dapat membersihkan meridian dan meningkatkan fisik. Bahkan orang yang terlahir bodoh pun bisa menjadi sangat pintar setelah memakan buah vermilion darah merah ini. Buah kecil ini bisa dikatakan tak ternilai harganya. Dan buah vermilion darah merah ini bahkan lebih berharga bagi Li Longxing. Dalam bab tentang pelatihan tubuh di kitab suci kekacauan surgawi, harta yang paling penting adalah buah vermilion darah merah ini. Karena kekurangan item ini, Li Longxing belum memulai latihan tubuh sampai sekarang. Jika aku bisa mengolah fisik dan seni bela diri, kekuatan tempurku secara keseluruhan akan sangat meningkat. Li Longxing langsung mengambil 6 buah merah darah merah dari pohon dan meletakkannya di depannya. Panggilan, duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berlatih dengan konsentrasi. Sebelum mulai berlatih metode latihan tubuh ini, Li Longxing harus menjaga energinya pada kondisi puncak. Hanya dengan cara ini efek buah vermilion darah merah dapat digunakan sepenuhnya. Semakin kuat fondasinya, semakin lancar untuk berlatih di masa depan. Waktu latihan selalu berlalu dengan sangat cepat. 1 jam kemudian dalam sekejap mata, Li Longxing tiba-tiba membuka matanya, dan energi di dalamnya melonjak, dikelilingi oleh warna keberuntungan. Tanpa ragu, Li Longxing mengambil buah vermilion darah merah di tanah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, dia mulai menjalankan bab pelatihan tubuh di kitab kekacauan. Dengan pengoperasian latihan, darah merah dan buah vermilion dengan cepat meleleh, membentuk arus hangat yang aneh yang mencapai semua anggota tubuh dan tulang. Li Longxing samar-samar merasakan bahwa tubuh fisiknya sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Butuh waktu sekitar 2 untuk memurnikan buah vermilion darah merah pertama. Kulit Li Longxing sudah sedikit memerah. Dia tidak berhenti,
dan terus mengambil buah vermilion darah merah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bab pelatihan tubuh berjalan terus-menerus. Kekuatan fisik Li Longsing berangsur-angsur menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Kulit yang semula tipis dan lembut sekarang seperti batu merah muda yang menonjol, memancarkan semburan kekuatan pemurnian tubuh yang agung dan aneh. Malam tiba, semuanya diam. Xie Mengting bermain dengan gadis kecil itu selama sehari, dan dia sedikit lelah. Jadi dia berbalik dan berteriak, "Xiao Yu, hari sudah gelap, ayo pulang." Tapi sebelum dia selesai berbicara, wajahnya yang cantik berubah drastis, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Dia menemukan bahwa gadis kecil yang baru saja bermain di rerumputan di belakangnya telah menghilang tanpa suara. Xiao Yu, kamu di mana?" Xie Mengting berteriak dengan cemas. Berteriak dan berlari liar di rerumputan, mencari jejak Xiao Yu. Xiao Yu adalah nama gadis kecil yang Xie Mengting berikan. Gadis kecil itu sangat imut, seperti boneka yang diukir dengan bubuk dan batu giok. Xie Mengting sangat menyukainya. Sekarang, Xiao Yu, yang tidak memiliki basis kultivasi, tiba-tiba menghilang, dan Xie Mengting menjadi gila. Ketika Xie Mengting dengan panik mencari Xiao Yu di hutan perawan di kejauhan, monster yang mendominasi mengelilingi sekeliling, seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga, dan dikelilingi oleh semua monster. Seorang gadis kecil yang diukir dengan bubuk dan batu giok berdiri dengan bangga. Dia adalah Xiao Yu. Namun, saat ini, dia benar-benar berbeda dari penampilan imut di depan Xie Mengting. Dia berdiri di sana dengan tenang, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat berada di atas segalanya dan menghadap ke semua makhluk. Di depannya, ada 3 pria kekar dan seorang wanita cantik parubaya yang tampak seperti peri dan memancarkan pesona menawan. Menghadapi gadis kecil itu, mereka berempat tampak ketakutan, bahkan tidak berani bernapas.